Gembala Jumat 31 Juli tahun 2020. Tema kita tentang waiting room diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Pada suatu hari, pada saat saya bersama dengan istri saya, kami mencoba untuk makan makanan di salah satu tempat makan di Bandung. Pada saat saya masih di Bandung, pada saat kami datang ke sana, ternyata tempat yang didatangi itu begitu ramai dan banyak yang mengantri. Oleh karena sudah tiba di tempat dan memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, maka pada saat ditawarkan oleh pelayan untuk menunggu, maka ya kami memilih untuk menunggunya. Mungkin ada sekitar 40 menit kami menunggu di sana untuk mendapatkan tempat. Setelah menunggu, ternyata pada saat kami memesan makanan pun, kami pun juga harus menunggu. Karena untuk dapat dilayani oleh pelayan yang saya lihat sudah mulai terlihat kewalahan karena begitu banyak konsumen yang datang dan juga yang memesan, tentu akhirnya saya harus menunggu lagi. Nah, kami kira penantian setelah kami memesan makanan, udah selesai nih, kami akan makan dengan cepat. Ternyata sama, kami juga harus menunggu makanan yang untuk kami dapat nikmati. Sudah selesai? Belum. Setelah kami bisa menikmati makanan, dan makanannya untung enak, pada saat kami mau pulang, ternyata kami kembali harus menunggu untuk keluar dari tempat parkir. Kenapa? Karena ada mobil yang menghalangi. Dan kami harus mencari, dan tukang parkirnya juga membantu kami untuk mencari siapa pemilik dari mobil tersebut. Nah, setelah kami bisa keluar dan pemiliknya sudah mulai memindahkan mobilnya, kami juga harus menunggu lagi. Pada saat kami mengantri untuk keluar untuk membayar tiket, bayangkan begitu banyak pada saat kami ingin mendapatkan sesuatu, tapi ada sebuah proses kami harus menunggu begitu lama. Tapi untung kembali lagi makanannya enak, sungguh luar biasa. Pada saat itu kami untuk dapat menikmati makanan, tetapi penantian yang dilakukan cukup memakan waktu. Kita mungkin pernah mendapatkan pengalaman seperti itu pada saat kita menunggu suatu hal. Pada saat kita menanti yang kita tahu akan kita dapatkan, mungkin waiting room atau ruang tunggu menjadi suatu hal yang tidak membingungkan. Akan tetapi coba bayangkan pada saat kita harus menanti di ruang tunggu untuk sesuatu hal yang belum pasti, maka mungkin ada kegelisahan, ketakutan yang mungkin bisa datang menimpa kita. Kita ambil contoh pada saat kita sedang mendapatkan musibah, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, kehilangan anak, pertengkaran, ataupun macam apapun juga dan sebagainya. Jadi pada saat hal-hal seperti itu, pada saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, maka kita berada di fase ruang tunggu. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan pada saat kita berada di fase tersebut? Bagaimana kita bisa tetap yakin bahwa Tuhan sedang bekerja? Dan bagaimana kita bisa tetap percaya untuk terus menjaga iman kita? Nah, di dalam Amsal 3 sampai 5 sampai dengan 6 memberikan contoh pada saat kita berada di dalam fase ruang tunggu. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus tetap memuji Tuhan dalam penderitaan kita. Kita harus tetap berfokus pada sifat-sifat Allah yang tidak terbatas, tidak berubah, pemurah, maha kuasa, dan penuh cinta kasih. Oleh karena itu dalam penderitaan kita harus tetap memegahkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita harus memperkuat otot iman kita untuk yakin dan percaya bahwa dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Kita percaya bahwa fase ruang tunggu ini membuat kita yakin bahwa Tuhan hendak membentuk kita untuk semakin matang secara iman. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan tiada henti saat kita berada di waiting room ini. Tuhan memberkati kita.